saya sudah melakukan umroh, ya. Tapi pada malam ketika saya mau menjalankan sholat tahajud, di situ tiba-tiba Al-Quran yang sedang saya baca itu bisa berganti dengan Alkitab. Pak Arthur Kaunang. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Yusuf. Shalom. Iya, apa kabar, Pak? Luar biasa kami ya, Pak. Ya, haleluya, luar biasa ya. Pak Arthur ini seorang musisi dan juga anaknya beliau, saya pikir juga semua teman-teman kenal, yaitu Tessa Kaunang, dan ini adalah orang tua daripada Mbak Tessa Kaunang. Terima kasih sekali lagi buat Pak Arthur dan buat Baik. Ibu, dan yang pada kesempatan ini Ibu yang akan bersaksi, tapi akan didahului sedikit oleh penjelasan daripada Bapak Arthur. Nah, sedikit saya perlu tambahkan, Ibu ini artinya dari keluarga besar haji. Papa mamanya haji, saudara-saudaranya juga haji semua. Nah, luar biasa kenapa beliau bisa kenal Tuhan, nanti kita akan dengarkan. Oke, Pak Arthur bisa memberikan penjelasan sedikit, kemudian nanti diserahkan kepada Ibu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Shalom, saudaraku. Saya Arthur Kaunang. Saya dahulu adalah seorang musisi, namun sampai sekarang pun saya seorang musisi, karena itu talenta dari Tuhan. Dan saya diberi seorang teman pewaris kasih karunia, yaitu seorang istri yang cantik, yaitu Yuli Astuti Kaunang. Dan saya sangat bersyukur karena justru melalui istri saya ini saya boleh mengenal Kristus secara benar. Saya boleh dirubahkan hidup saya dan merupakan titik balik saya ketika Tuhan justru memakai istri saya ini untuk mengubah, mentransformasi saya. Sehingga ketika saya yang dipercaya oleh Tuhan sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi itu bertobat total, maka seluruh isi rumah pun dipulihkan. Ketiga anak saya semuanya dipulihkan dan kembali kami menjadi satu keluarga yang utuh, keluarga yang takut dan hormat kepada Tuhan. Dan yang terutama yang menjadi satu hal yang luar biasa bagi saya adalah bagaimana cara kerja Tuhan untuk memakai istri saya untuk menyelamatkan seisi rumah ini. Dan tidak usah berlama-lama, saya akan panggilkan Pendeta Yuli Kaunang. Shalom. Ya, shalom Ibu. Shalom Pak Yusuf. Ya, terima kasih Ibu. Aduh, Ibu luar biasa. Walaupun Amin. usia tidak muda, tapi masih terlihat cantik. Dan yang lebih luar biasa lagi, Terima kasih, kasih karunia Tuhan Pak. Ya, Ibu punya roh yang luar biasa, karena bagaimana tadi Pak Arthur sudah menceritakan dari orang yang istilahnya hidup ya maaf, hancur-hancuran, tapi lewat seorang istri yang dipilih Tuhan, juga dari latar belakang yang antikris ya, artinya orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan boleh memilih luar biasa, dan Tuhan pakai Ibu untuk menyelamatkan keluarga. Dan Ibu ini adalah ibu kandung dari Mbak Tessa Kaunang ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Ibu yang sudah bermurah hati yang hadir di dalam channel kami. Ibu bisa menceritakan bagaimana Ibu bisa kenal Tuhan, dan mungkin dimulai dari dari latar belakang dulu, karena Ibu punya keluarga juga bukan keluarga kaleng-kaleng, tapi keluarga yang luar biasa ya, artinya seorang muslim yang taat, karena satu keluarga besar haji semua. Ya. Oke Bu, waktu dan tempat saya tidak perpanjang lagi, saya serahkan kepada Ibu, biar Ibu yang menceritakan secara langsung. Silakan Ibu. Shalom, nama saya Yuli Astuti Kaunang, umur 68 tahun. Saya orang Jawa asli, maksudnya ibu saya dari Purworejo, ayah saya dari Purwokerto. Kemudian saya memiliki 7 bersaudara, semua dibesarkan di Surabaya. Jadi akhirnya kami menjadi arek-arek Surabaya lah gitu. Dan kedua orang tua saya adalah dari Muslim. Saya dilahirkan dari kedua orang tua yang Muslim. Keluarga saya semua 7-7-nya juga Muslim. Mereka semua sudah menyandang haji dan hajah. Bapak dan Ibu, di iman saya yang dahulu, saya menjalankan semua prinsip-prinsip di iman saya. Terutama di dalam menjalankan sholat, ya saya harus menjalankan sholat 7 waktu. Kalau saya mengatakan
bagi saya sholat itu 7 waktu. Orang lain mungkin mengatakan 5 waktu, ya saya 7 waktu. Karena selain sholat 5 waktu, ya saya menjalankan sholat pada pagi hari, sholat duha, dan kemudian sholat tahajud. Tidak pernah absen. Karena kami selalu sekeluarga begitu. Ini bukan ajaran ya, bukan ajaran dari contoh dari kedua orang tua saya, tapi ayah saya yang seorang komandan marinir, ini perintah. Jadi kalau perintah itu pasti harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya tahu konsekuensinya, pasti dihajar habis lah sama ayah saya. Kemudian sebagai seorang Muslim yang harus menjalankan semua prinsip-prinsip dari iman saya yang dahulu, saya juga harus membaca Al-Quran. Nah, saya menyelesaikan Al-Quran sampai khatam 2. Ya, kalau di iman kita sekarang ini dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Kemudian saya menjalankan puasa ketika setiap menjelang Lebaran kami harus menjalankan puasa. Kemudian kami harus pergi naik haji. Saya sudah melakukan umroh, ya, dan tapi baru sekali karena kemudian nggak lama kemudian ayah ibu saya meninggal. Dan semua itu prinsip-prinsip itu sudah saya lakukan. Nah, namun satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu menjelang saya masuk di dalam perguruan tinggi. Nah, ini perubahan besar terjadi dalam hidup saya, di mana komunitas saya yang kebanyakan Kristen ini sebetulnya memiliki pengaruh besar dalam hidup saya. Kenapa saya memilih Universitas Kristen Indonesia? Pada waktu itu padahal saya juga mendaftar pada waktu itu ke UI dan saya diterima di jurusan psikologi. Tetapi saya tidak ambil, malah saya justru memilih sastra Inggris di UKI. Dan saya menyelesaikan tepat waktu. Kemudian berjalannya waktu ketika ayah saya yang sebagai komandan marinir di Gubeng Surabaya dipindahkan ke Jakarta dan menjabat sebagai Wadan Korma Hankam, wakil komandan dari Hankam, waktu itu komandannya Bapak Herman Saren Sudiro dan ayah saya wakilnya, jadi Wadan Korma Hankam demikian. Dan akhirnya seluruh keluarga dipindahkan ke Jakarta dan saya melanjutkan perguruan tinggi saya di Jakarta. Hari demi hari ada satu perubahan dalam hidup saya ketika saya sedang menjalankan sholat. Bahkan saya ini memang paling senang berpuasa. Bukan karena saya ingin diet, saya pengen langsing, no, bukan masalah itu. Tetapi yang terlebih utama, seringkali saya ingin menjadi seorang yang memiliki kepekaan dalam hidup, peka di dalam hal bersosialisasi, ya, secara individu ya saya sendiri ingin memiliki pendengaran-pendengaran yang lebih spesifik, terutama dalam hal agama. Nah, saya merasakan pada waktu itu ketika saya tinggal di Surabaya, karena saya berkenalan dengan Pak Arthur ini sejak kelas 5 SD. Nah, rumah saya di Surabaya, di Jalan Opak, itu tidak jauh dari gereja Ebenezer, GPIB Ebenezer Surabaya. Nah, gereja GPIB Ebenezer ini adanya di Jalan Bintoro, Surabaya. Pak Arthur dan keluarganya, saya lihat sering kalau lagi main gitu hari Minggu, tiba-tiba mereka harus pulang, cepat-cepat mandi dan mereka harus ke gereja. Nah, saya melihat di situ mereka juga orang-orang yang taat ya, saya melihat seperti itu. Tapi just itu aja yang saya lihat sekilas pandang. Kemudian waktu saya berada di Jakarta, ketika saya sedang taraf menyelesaikan program S1 saya di UKI, saya tinggal di sebelahnya gereja Immanuel di Gambir. Nah, saya sering memandang dari sebelah, karena saya waktu itu tinggal pada waktu itu namanya Hotel Sario. Ayah saya masih mendapat tempat di sana sebelum mendapat rumah dinas di Jalan Queenie. Nah, saya sering memandangi gereja itu. Tiba-tiba ada satu magnet yang
menarik saya untuk saya ingin tahu dalamnya gereja itu. Dan sehingga saya percaya oleh tuntunan Roh Kudus, tiba-tiba pada waktu hari Minggu, saya mandi pagi-pagi, karena biasa saya menjalankan sholat itu pagi ya, kita semua selalu bangun jam 3:30, kita menjalankan sholat jam 4 pagi. Saya justru mandi pagi-pagi, saya dengan sukacita, saya masuk aja, padahal belum dibuka. Tapi ternyata ada tukang sapu di situ yang membuka, nah saya masuk aja. Nah ternyata gereja itu untuk ibadah pertama dimulai jam 6 pagi. Nah pada waktu saya masuk, ya tentu saja belum ada orang yang, bahkan pengerjanya pun belum datang. Jadi saya aja yang datang, saya duduk dulu kan gereja Immanuel modelnya kan ada seperti trap gitu ya. Nah saya duduk di situ, ketika dibuka pintu pertama kali, saya lari masuk ke situ. Dan di situ saya merasakan ada satu keteduhan yang luar biasa dan satu perasaan yang saya tidak bisa gambarkan ya, bagaimana perasaan saya pada waktu itu. Saya merasa tenang saja begitu. Nah disitulah saya memandang-mandang sambil saya memejamkan mata saya. Di situ saya seperti saya sedang berbicara dengan seorang sosok ya, tapi saya nggak tahu siapa itu. Nah saya seperti berhadapan seperti itu. Dia jauh di sebelah sana, tapi saya nggak terus, oh ini orangnya pakai baju putih atau apa, tapi saya ngerasakan dalam roh ada seorang sosok yang memandang saya dan saya memandang dia, kemudian saya ngobrol aja gitu loh. Terus akhirnya saya merasakan, oh ini ya yang namanya gereja. Itu yang saya melihat sebuah gereja ya. Nah kemudian baru berdatangan jemaat. Nah saya di situ mulai saya ikut-ikut aja puji-pujian. Ya saya pertama kali mengenal agama Kristen ya dari gereja GPIB. Jadi dari situ lepas dari bagaimana mereka punya liturgi, tapi saya di situ hanya mau melihat aja sosok yang tadi itu gimana, gitu loh. Nah setelah selesai ya saya pulang. Nah setelah pulang tidak terjadi apa-apa, biasa-biasa saja buat saya. Tapi pada malam ketika saya mau menjalankan sholat tahajud, di situ tiba-tiba Al-Quran yang sedang saya baca itu bisa berganti dengan Alkitab. Yang saya heran bisa berganti dengan Alkitab. Saya nggak tahu. Ya memang nggak ada. Kalau di rumah saya nggak ada. Tentunya nggak ada Alkitab. Cuman tulisan itu kok nggak tulisan apa ya? Maksudnya Al-Quran. Maksudnya bukan tulisan Arab begitu ya. Tetapi malah di situ saya ngelihat, loh kok seperti di situ ada tulisan. Nanti di situ ditulis ada Yakobus 1 ayat 12. Ini maksudnya apa ya? Saya pikir gitu. Maksudnya apa? Nah oke, saya masih diam-diam saja. Hanya saya simpan aja. Kemudian waktu saya masuk kuliah, bagaimana komunitas saya semuanya Kristen, dan disitulah mereka mahasiswa itu kebetulan di umur seperti saya 17 tahun, ya menjelang 18 tahun, rupanya mereka semua belum di CD, belum mengikuti katekesasi. Lalu mereka ngajak saya, mau ikut nggak ke gereja Paulus? Ngapain? Saya juga ngomong gitu, ngapain? Terus ya udah ikut aja, kan aku dengar kamu pacaran ya sama Arthur, orang Kristen, kan kamu pasti nikah sama Arthur. Ya belum tentu, saya nikah sama Arthur, saya bilang gitu. Saya di sini hanya mau menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya, yaitu pendidikan saya gitu. Nah, tapi ada dorongan untuk ikut pengen tahu gitu. Akhirnya saya ikut. Nah, waktu mereka rame-rame menuju ke gereja GPIB Paulus di Jalan Taman Suropati, ya saya ikut juga duduk. Nah, tentu harus mendaftar kan yang ikut katekesasi. Ya saya ikut aja daftar. Tetapi saya terus berpikir karena ya kita orang yang berpendidikan, seorang mahasiswa, tentu kami penuh dengan analisa. Apa ya maksudnya katekesasi ini? Apa ya CD? Wah, saya mulai buka kan waktu itu ya saya memang orang yang suka baca, jadi saya baca. Terus maksudnya begini, orang yang sudah dewasa mereka diharuskan kalau di iman Kristen itu ikut yang namanya katekesasi. Katanya kemudian nanti diakhiri dengan DCD. Nah pada saat saya terus mengikuti itu, pada waktu itu yang namanya katekesasi itu 1 tahun. Saya ikuti juga karena sambil bersosialisasi lah ya sama teman-teman gitu ya kita. Pada waktu hari akhir daripada katekesasi setelah 1 tahun, Bapak Pendeta Rompas mengatakan, bagi siapa yang belum dibaptis dan yang mau dibaptis silahkan angkat tangan. Kemudian saya serta-merta tanpa ada ngelihat kiri kanan, saya langsung angkat tangan. Saya mengatakan, saya siap dibaptis. Nah, pada waktu saya mengatakan begitu, saya lihat dong, habis itu kiri kanan gitu, ke belakang kok nggak ada yang ngangkat tangan. Saya untuk nurunkan tangan itu berat banget. Saya selain berat ya saya juga malu, juga takut gitu loh. Jadi saya tetap tekad saya mau dibaptis.
Nah, begitu pada waktu itu baru di situ mulai pergumulan ke pergumulan, karena syaratnya untuk dibaptis harus mendatangkan orang tua, saksi ataupun aduh, ini yang mengerikan bagi saya kan, karena saya harus menyampaikan hal ini kepada orang tua, karena selama ini saya ya diam-diam masuk ke gereja tanpa setahu orang tua begitu. Nah, singkat cerita saya sampaikan hal ini kepada Arthur, dan di situ saya walaupun saya tidak melihat secara nyata karena Arthur ada di Surabaya, saya lewat telepon, saya mendengar suaranya seperti kayak tertahan gitu ya, mau nangis gitu, dengar saya mau dibaptis, saya butuh orang tua mewakili untuk sebagai saksi. Akhirnya ibunya dikirim oleh Arthur untuk sebagai saksi, begitu. Nah, di situ saya merasakan bahwa bukan saya yang memilih untuk masuk di iman yang sekarang saya mengikuti, bukan saya yang memilih Tuhan Yesus, tapi saya percaya Tuhan yang memilih saya. Amin.